Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, di video kali ini kita sudah memasuki bab yang ke-21 yaitu DNS server, caching, and forwarding. Nah, di materi kali ini kita akan membahas beberapa materi. Yang pertama, konsep DNS server, yang kedua, konfigurasi host pada klien Ubuntu, yang ketiga, konsep caching DNS server, yang keempat, konfigurasi caching DNS server, yang kelima, konsep forwarding DNS server, yang keenam, konfigurasi forwarding DNS server. Nah, oke teman-teman, dan materi pertama kita akan membahas mengenai konsep DNS server. Nah, jadi di sini saya sudah memiliki topologinya. Nah, di sini terdapat host OS atau komputer kita. Lalu ada DNS server Google dan juga ada facebook.com. Nah, jadi untuk konsep DNS server ini, misalnya di sini ada host OS kita itu akan mengakses sebuah facebook.com ya teman-teman. Nah, di sini host OS kita itu tidak langsung terhubung dengan facebook.com. Nah, jadi di sini nantinya host OS kita itu akan meng-request DNS facebook.com ini melalui DNS server Google ini ya teman-teman. Nah, akan menanyakan dulu ya teman-teman atau merequest. Lalu setelah itu DNS server Google yang akan kita memberikan DNS facebooknya.com itu ke host OS kita. Di sini adalah untuk IP-nya 157.240.208.35. Nah, jadi ketika DNS server Google ini telah memberikan dari facebook.com ini ke host OS kita itu langsung dapat mengakses facebook.com kita. Nah, jadi tidak langsung terhubung dari host OS ke facebook.com ya teman-teman, tetapi harus kita itu merequest dulu DNS-nya melalui DNS server Google. Nah, jadi DNS itu digunakan untuk mentransit ya teman-teman. Nah, atau mentransit dari nama domain ke IP address karena DNS itu singkatan dari domain dan server ya teman-teman. Nah, jadi apa sih akibat jika tidak ada DNS? Nah, jadi ketika tidak ada DNS, kalian tidak dapat melakukan atau mengetikkan facebook.com. Nah, kalian hanya dapat mengetikkan IP-nya saja. Nah, itu kan repot ya teman-teman. Nah, harus mengingat-ingat IP berapa sih misalnya IP pada facebook.com. Nah, ketika ada DNS kan server, maka kalian ketika ingin mengaksesnya tinggal ketik facebook.com ya teman-teman. Dan materi kedua kita akan membahas konfigurasi host pada klien Ubuntu. Nah, jadi seperti ini topologinya. Nah, di sini pada video sebelumnya kita kan sudah melakukan SSH ya teman-teman. Nah, ketika ingin meremote server 1 dan server 2 melalui klien itu kita menggunakan SSH. Nah, di sini kita akan coba ping terlebih dahulu ya teman-teman. Teman-teman, di sini kita bisa buka klien, lalu kita bisa ping ke server DPA-nya ya teman-teman. Ping 10.10.10.2 enter center. Nah, oke teman-teman, ini sudah berhasil. Lalu di sini saya akan mengeping server Ubuntu-nya. Ping 10.10.10.3 enter center. Nah, oke teman-teman, ini juga sudah berhasil. Nah, jadi kalian ingin mengakses itu kan menggunakan IP address. Nah, di sini kita akan coba menggunakan nama domainnya ya, teman-teman. Lalu kita bisa masuk ke sudo nano /etc/host. Seperti ini kita bisa enter. Nah, jadi di sini host OS itu digunakan untuk mengeping antara IP dengan nama domainnya, teman-teman. Nah, di sini misalnya IP-nya 127.0.1.1. Itu merupakan IP address-nya dari domain kita ya, teman-teman. Nah, jadi ketika ingin melakukan ping itu kita hanya menggunakan atau mengetikkan nama domainnya saja. Nah, tidak perlu menggunakan IP-nya, karena jika menggunakan IP-nya, maka kalian harus menghafalnya satu persatu. Nah, di sini kita coba untuk membuatnya ya, teman-teman. Di sini kita bisa enter lagi, kita bisa membuat pada server Debian-nya. Kita bisa masukin IP pada server Debian. Kita bisa tab. Di sini nama domainnya ya, teman-teman, yaitu svr1 Debian. Lalu kita bisa enter. Lalu di sini saya untuk
server Ubuntu-nya, yaitu 10.10.10.3. Lalu kita bisa tab svr 2 Ubuntu seperti ini ya teman-teman. Kita bisa enter. Lalu di sini untuk routernya IP-nya 192.168.137.17. Kita bisa tab, lalu RTR Debian seperti ini ya teman-teman. Nah di sini kita bisa ctrlx, bisa enter. Nah lalu di sini kita bisa ping dengan nama domainnya ya teman-teman. Ping svr1 Debian seperti ini, kita bisa enter. Nah oke teman-teman, ini sudah bisa. Nah di sini untuk server Ubuntu-nya teman-teman, ping svr2 Ubuntu, kita bisa enter. Bentar teman-teman, terus enter. Nah oke teman-teman, ini juga sudah bisa. Lalu untuk yang routernya, ping rtr Debian, kita bisa enter. Nah oke teman-teman, di sini juga sudah bisa ya teman-teman. Nah ini untuk cara konfigurasi host pada klien ya teman-teman. Dan materi yang ketiga, kita akan bahas konsep sharding DNS server. Nah, jadi kan seperti ini ya teman-teman topologinya. Nah, di video sebelumnya ketika host OS kita ingin mengakses facebook.com, itu akan merequest dulu ke DNS server Google ya teman-teman. Nah, untuk mengetahui dari DNS facebook.com itu, lalu DNS server Google ini akan memberikan IP atau domain dari facebook.com ya teman-teman. Lalu host OS kita itu uh, baru bisa mengakses facebook.com. Nah, tetapi di sini untuk setting DNS itu berbeda ya teman-teman. Nah, di sini ketika ingin merequest facebook.com itu tidak langsung menanyakan DNS server ke server Google, tetapi harus menanyakan dulu ke lokal DNS-nya ya teman-teman. Nah, jadi pertama host OS kita akan menanyakan IP dari DNS server Google ke lokal DNS terlebih dahulu. Lalu setelah itu lokal DNS akan menanyakan DNS-nya ke server Google. Setelah itu DNS server Google akan memberikan DNS server atau DNS facebook.com-nya ya teman-teman. Nah, di sini tidak langsung dihubungkan ke host OS, tetapi untuk DNS facebook.com itu akan di-change atau disimpan di lokal DNS terlebih dahulu. Nah, jadi fungsi dari caching itu akan me-change atau menyimpan ya teman-teman DNS yang telah kita tanyakan sebelumnya. Nanti di sini ketika berarti host OS kita itu menanyakan ke lokal DNS. Nah, lokal DNS ini akan bertanya ke DNS server. Nah, nantinya server Google ini akan memberikan jawaban yaitu IP-nya 157.240.208.35. Lalu akan disimpan di lokal DNS. Lalu diberikan ke host OS ya teman-teman. Jadi perbedaannya jika host Jadi perbedaannya jika konsep DNS biasa langsung bertanya ke DNS server Google, dan jika changing itu bertanya dulu ke lokal DNS-nya. Seperti itu ya teman-teman. Dan materi yang keempat, kita akan bahas mengenai caching DNS server. Nah, oke teman-teman, di sini kita bisa masuk ke rootnya terlebih dahulu. Nah, lalu di sini kita bisa klik apt install bin 9, kita bisa enter. Nah, karena di sini saya sudah menginstalnya, lalu di sini kalian bisa ketik perintah ke nano /etc/default/bin9, kita bisa enter. Nah, lalu di option ini kita menggunakan IP v4 ya teman-teman. Nah, di sini kalian bisa menambahkannya ya teman-teman, bisa spasi lalu min 4. Nah, seperti ini ya teman-teman. Di sini kita bisa ctrlx lalu y, lalu kita bisa enter. Nah, oke teman-teman, untuk konfigurasi selanjutnya kalian bisa ketik perintah nano /etc/bin/name.conf.option. Nah, kita bisa enter. Nah, kemudian di bawah option ini kita bisa enter 2 kali, lalu di sini kita bisa menambahkan yaitu acl
internal network seperti ini. Lalu kita bisa spasi, lalu kita bisa kasih tanda kurung dual ke seperti ini, lalu kita bisa enter. Di sini kita bisa tap, lalu kita bisa menambahkan IP pada klien Ubuntu 72.16.1.17. Nah, di sini kita bisa titik koma, lalu kita bisa enter. Di sini kita bisa menambahkan kurung tutup dua, lalu kita bisa kasih titik dua. Nah, untuk yang kita bisa scroll ke bawah. Nah, di sini untuk di bawah directory kita bisa enter dua kali. Lalu di sini kita bisa tab. Lalu di sini kita bisa menambahkan perintah yaitu recursion. Lalu yes. Kita bisa enter lagi, lalu kita bisa tab. Kita bisa menambahkan yaitu allow query, lalu kita bisa menambahkan internal network. Nah, di sini kalian bisa kasih titik koma, lalu kita bisa spasi, lalu tanda kurung tutup kurung seperti ini, lalu titik koma lagi. Nah, oke teman-teman. Nah, kemudian untuk yang bawah, untuk altonya kita bisa ganti dengan yes ya teman-teman. Nah, kemudian di sini kita bisa enter saja ya teman-teman. Kemudian kita bisa tap. Lalu di atas DNS-sec ini kita bisa menambahkannya lagi ya teman-teman, DNS-sec. Lalu enable, kemudian yes, koma 2. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman untuk konfigurasinya. Kalian bisa menggantinya ini tadi. Lalu di sini kita bisa ctrl-x, kita bisa enter. Nah, lalu di sini kita bisa cek dengan perintah namot check conf, bisa enter. Nah, di sini tidak ada memunculkan apa-apa ya teman-teman. Jadi di sini sudah berhasil ya teman-teman. Dan materi yang kelima, kita akan membahas konsep forwarding DNS server. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman. Nah, di video sebelumnya ketika Cacing kan berhasil OS menanyakan DNS ke lokal DNS ya teman-teman. Lalu lokal DNS itu akan menanyakan ke DNS server Google. Nah, di sini akan forwarding itu sedikit berbeda ya teman-teman. Nah, karena DNS server Google telah memberikan DNS facebook.com ke lokal DNS. Lalu di sini lokal DNS itu akan meng-forward, jadi nantinya akan langsung memberikan domain atau IP-nya ke host kita. Nah, jadi ketika kita mau request DNS facebook.com ke DNS server Google itu akan di-forward dulu melalui lokal DNS ya teman-teman. Nah, dan materi yang terakhir kita akan membahas konfigurasi forwarding DNS server. Nah, oke teman-teman, di sini saya sudah masuk ke server Debian melalui SSH ya teman-teman. Lalu di sini kita akan coba konfigurasi. Di sini kita bisa masuk ke rootnya terlebih dahulu. Lalu di sini kalian bisa ketik perintah yaitu nano/etc/bin/nama.conf/option. Nah, di sini kita bisa enter. Lalu di sini kita bisa scroll ke bawah. Nah, untuk yang forwards ini kita bisa hapus ya slash-slashnya. Hapus. Nah, oke teman-teman, kemudian untuk yang di bawahnya lagi, kita bisa menambahkannya ya teman-teman. Kita bisa tap, lalu di sini kita bisa kasih yaitu forward only titik koma. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman. Lalu di sini kan masih merah-merah ya teman-teman. Ini masih merah-merah. Kemudian di sini kita bisa menggantinya IP yang 00 ini menjadi IP yaitu 8.8.8.8 seperti ini. Lalu kita bisa enter. Lalu di sini saya akan menambahkan IP-nya lagi yaitu 8.8.4.4. Nah, kenapa sih saya menggunakan IP
8.8.8 dan juga 8.8.4.4. Nah, itu karena langsung ke DNS Google-nya ya, teman-teman. Nah, di sini kita bisa menemukan titik 2. Oke, teman-teman, lalu langsung di sini kita bisa ke Ctrl+X, kemudian bisa ini, kemudian bisa Enter. Nah, oke teman-teman, jadi segitu dulu ya materi kali ini. Sampai jumpa ke video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.